Selama berada di pemerintahan, itu tidak penting soal nyaman dan tidak nyaman. Apapun yang dikatakan, itu adalah hak warga untuk menyampaikan pikirannya. Itu hak kritik. Itu sebetulnya public education. Karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik, dia harus menjawab. Dan jawaban dia itu didengarkan sama publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya. Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat. Membuat kebijakan itu pakai data, pakai fakta. Sehingga ketika ditanya dan dikritik bisa menjawab dengan data, fakta, dan perlu marah. Jadi karena itu saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik. Bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi. Karena itu sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Sudah hampir seminggu kita tidak berjumpa ini. Kali ini kita akan membedah sebuah video yang ditampilkan oleh Refli Harun yang tadi sudah para pemirsa Pewarta Berita Channel melihatnya ya. Jadi dalam video itu calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan memaparkan bahwa sesungguhnya dalam pemerintahan itu adanya kritik hal yang biasa. Memang ketika seorang pemimpin mendapat kritik, harusnya bukan malah menjadi panas kuping, tapi seharusnya menerima kritik itu dengan hati yang lapang, ya. Mungkin cara-cara yang persuasif akan jauh lebih mengena di hati rakyat dan masyarakat. Sebagai contoh, umpamanya pemerintah dikritik karena kelambatannya, umpamanya karena kurang konsennya terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan yang semakin merosot umpamanya. Nah, kita lihat siapa yang mengkritik itu, ya. Kita lihat yang mengkritik itu siapa. Nah, ini kalau dilihat dari sisi pemerintahan, ya, kita melihatnya dari sisi pemerintahan nih. Jadi jangan langsung a priori bahwa pengkritik ini adalah ingin membuat sesuatu yang negatif terhadap negara. Tidak. Justru ini adalah, kalau umpamanya makan, ini adalah vitamin bagi negara. Bagaimana bisa negara ini berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, yang tadi dikatakan oleh Pak Anies Rashid Baswedan itu, kalau dia menjadi pemimpin, dan itu sudah dilakukan ya ketika menjadi gubernur Jakarta, itu sifatnya sangat terbuka seperti yang dikatakan oleh warga Jakarta ya, dan mereka betul-betul dijadikan sangat persuasif dan dijadikan sebagai teman untuk berdialog, untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, masalah angkutan umum saja ya, angkutan umum yang baru ini diekspos oleh Anies Baswedan, bahwa sesungguhnya dulu tuh tidak pernah terekspos. Setelah beliau tidak menjadi gubernur, diekspos lagi. Untuk apa? Untuk memberikan tahu kepada masyarakat bahwa ada cara-cara persuasif yang bagus yang tidak mungkin bisa terjadi apabila kita tidak mau duduk bersama untuk memecahkan masalah tersebut. Oke ya, kita melihat di sini goodwill, keinginan baik seorang Anies Rashid Baswedan sudah cukup untuk menjadikan beliau sebagai salah satu calon presiden yang akan datang.
kalau memang apa yang dikatakan itu betul dan memang sudah terbukti betul di Pemda DKI, di pemerintahan Jakarta, ya, di sebagai gubernur dari Jakarta, orang nomor satu Jakarta, dia sudah bisa menjadikan Jakarta bagus dan lebih baik, dan terutama masalah transportasi, ya, bagaimana mobil tidak lagi kebut-kebutan, ya, karena mereka sudah digaji dengan sistem yang bagus, ya. Jadi di sini Anies sudah memberikan bukti, bukan cuma omong, bukan cuma janji, tapi bukti bahwa kita bisa melihat sekarang tidak ada lagi kan kebut-kebutan di Jakarta antara angkutan umum yang main serobot-serobot, tidak seperti zaman sebelumnya, ya. Apalagi zaman saya dulu, aduh, itu yang namanya mobil main salip-salipan untuk mendapatkan penumpang. Jadi yang dilakukan Anies di Jakarta itu adalah bukti komitmennya bahwa untuk menghadapi masalah mereka ajak bicara, mereka ajak ngomong. Sebagai contoh, pada saat umpamanya nanti Anies ditakdirkan oleh Allah menjadi presiden, ada orang yang vokal, kita ingin lihat apakah beliau ini orang yang vokal ini akan bagaimana cara Anies menanganinya. Kalau saya berpikir Anies akan ajak bicara orang yang vokal itu, diundang ke istana umpamanya, terus masalahnya apa, terus apa yang mau dikritik. Nah, kita kasih lihat bukti-bukti, betul kata Anies, kasih data, kasih bukti, fakta-fakta itu, kritik itu akan tumbang dengan sendirinya apabila kita punya data. Jadi nggak usah bersilat lidah, nggak usah lagi kita adu argumentasi, nggak usah, berikan aja ini buktinya, ini faktanya, selesai kan. Nah, kalau memang belum ada bukti dan fakta ini, kita coba dialog dengan si pengkritik itu. Menurut Anda, misalnya dari pihak pemerintah, menurut Anda maunya seperti apa? Lalu bagaimana caranya, gitu, ya? Walaupun menurut Rocky Gerung juga cuma mengkritik tapi tidak mencari solusi, ya bagi saya ini juga kurang. Artinya diajak aja, artinya duduk bersama, kan saya bilang itu duduk bersama dulu. Duduk bersama orang yang mengkritik itu, lalu kita ajak ngobrol masalahnya di mana, apa yang mau dikritik, dan kita tinggal menyebutkan fakta seperti apa yang Anies Rashid Baswedan katakan. Kalau ini terjadi, maka pemerintahan itu sungguh-sungguh luar biasa, sungguh sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat, apalagi di zaman era teknologi terbuka ini, dengan transparannya antara pemerintahan dengan rakyat, dengan seluruh aspeknya dari semua lini kehidupannya, insya Allah apabila semua setelah terus transparansinya itu ada, rakyat tidak akan ada lagi sakwa-sangka yang negatif terhadap pemerintah. Inilah yang harus ada di pemerintahan yang akan datang. Tanpa adanya transparansi, rakyat akan bingung, rakyat akan mencari jawabnya sendiri. Inilah yang sangat tidak bagus dan tidak elok terjadi di negara kita yang besar ini. Oleh karena itu, kita harapkan apa yang sudah Anies katakan di dalam video tadi, apabila beliau nanti menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2014 dan 2019, kita akan tagih ini, ya, kita akan tagih kepada Anies Baswedan dan jajarannya semua. Untuk apa? Bahwa kalau ada yang mengkritik, itu caranya seperti yang dilakukan Anies Baswedan pada saat mengundang semua sopir-sopir angkot, pengusaha-pengusaha angkot untuk duduk bersama mencari solusi, dan waktu itu Pak Anies sudah punya solusinya seperti ini. Mereka ditawarkan mau apa tidak, ternyata akhirnya mau. Dan sekarang sudah terbukti hasil yang didapatkan atas bagaimana prakarsa Anies mengajak semua pengusaha angkot pada saat itu, walaupun katanya beberapa kali baru terjadi deal, ya, tapi nggak masalah, itulah sebuah proses. Untuk menuju kebaikan kita memang butuh proses. Saya sangat salut dengan apa yang dikatakan oleh saudara Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan di pemilu yang akan datang Anies Rashid Baswedan akan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi RI 1. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan jadilah satu dari 10 juta subscriber Warta Berita.
Salam.